Mendengar kata filsuf, mungkin yang terbesit dalam benak kita adalah seseorang yang mempelajari tentang nilai kehidupan, moral, pengetahuan, dan juga realitas. Filsuf menggunakan pemikiran logis dan kritis untuk memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan masyarakat dan juga alam semesta. Filsuf yang banyak dikenal orang-orang adalah Plato dengan teori idealisnya dan Aristoteles dengan teori peripatiknya. Namun apakah kalian pernah mendengar filsuf yang satu ini? Dialah Diogenes, filsuf dengan aliran Stoikisme. Dikenal sebagai raja satir, Diogenes adalah pendiri aliran Stoikisme, meskipun lebih banyak yang mengenal dia sebagai representasi awal dari aliran sinisme. Diogenes terkenal dengan cerita filsafat dan gaya hidupnya yang unik. Pada beberapa momen, Diogenes sering sekali mengeluarkan kalimat bernada satir kepada orang-orang di sekitarnya. Bahkan sekelas Alexander the Great pun tak selamat darinya. Nah, pada video kali ini saya akan menceritakan beberapa momen satir dari sang filsuf Diogenes. Mari kita simak beberapa ceritanya. Cerita pertama adalah pertemuan sang filsuf Diogenes dengan Alexander the Great. Pada tahun 336 sebelum Masehi, raja yang hampir menguasai sepertiga dunia dari Makedonia berkunjung ke kota Korin, Yunani. Di sana dia bertemu dengan filsuf satir Diogenes. Melihat Diogenes yang berbaring di pinggir jalan, Alexander pun mendekatinya seraya bertanya, "Katakan padaku, apa yang bisa saya lakukan untukmu?" Diogenes pun dengan santai menjawab, "Pergilah, kau menghalangi sinar matahariku." Alexander pun terkejut dengan jawaban Diogenes tersebut. Kemudian dia kembali bertanya, "Apakah kamu tidak takut padaku?" Diogenes kembali dengan santai menjawabnya, "Kenapa saya harus takut padamu? Apakah kamu anjing? Saya tidak memiliki apa-apa yang bisa kamu ambil, jadi saya tidak takut dengan kamu." Mendengar jawaban dari Diogenes tersebut, Alexander the Great pun terkesan dengan keberaniannya. Akhirnya dia pun berkata, "Jika saya tidak terlahir sebagai Alexander the Great, saya ingin terlahir sebagai Diogenes." Mendengar apa yang dikatakan oleh Alexander, Diogenes pun menjawab, "Jika saya tidak terlahir sebagai Diogenes, saya ingin terlahir sebagai Diogenes." Bukan main. Di kisah lain diceritakan, saat itu Diogenes sedang mengais di tempat sampah untuk mencari sebuah makanan. Singkat cerita, datanglah seorang pengawal raja, dan dia pun berkata, "Jika kamu mau patuh dengan raja, kau tak harus mengais tempat sampah untuk mendapatkan sebuah makanan." Kemudian Diogenes pun menjawab, "Justru kaulah yang harus belajar mencari makanan dari tempat sampah, biar tidak terus-menerus menjadi seorang penjilat raja." Pada sebuah kesempatan, pernah ada seorang pemuda yang bertanya kepada Diogenes, "Wahai Diogenes, menurutmu, apakah perbedaan antara kehidupan dan juga kematian?" Diogenes pun menjawab, "Tidak ada bedanya di antara keduanya." Kemudian pemuda itu kembali bertanya, "Lantas mengapa kau memilih untuk hidup?" Diogenes pun menjawab, "Karena tidak ada bedanya." Ya, itulah beberapa cerita kisah unik dari filsuf yang dikenal dengan aliran stoikismenya, yaitu Diogenes. Beberapa nilai etika dan moral yang bisa kita ambil dari beliau adalah, yang pertama itu tentang kesederhanaan. Seperti yang saya ceritakan pada video sebelumnya, Diogenes adalah filsuf yang hidupnya menggelandang, di mana beliau tidak tinggal di dalam sebuah rumah. Beliau hanya tinggal di sebuah tong tanpa atap dan juga perabotan-perabotan, di mana kita bisa menyimpulkan bahwa beliau menolak apapun bentuk kemewahan. Yang beliau harapkan hanyalah sebuah hidup yang menurut beliau nyaman. Sekalipun itu hanya tinggal di tong dan juga makan apa adanya yang beliau temui, walaupun beliau harus mengorek di tempat sampah. Yang kedua yaitu kesetaraan. Ini make sense dengan cerita sebelumnya saat beliau pergi ke sebuah pemakaman di mana beliau melihat dua tengkorak, yang satu tengkoraknya raja dan yang satu tengkorak dari budaknya. Dan di situ pun beliau mengatakan bahwa aku tidak bisa melihat perbedaan antara keduanya. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sekalipun kalian memiliki kedudukan yang tinggi, sekalipun kalian memiliki jabatan atau pangkat apapun, kalian bukanlah manusia yang lebih tinggi dari manusia manapun di mata Tuhan. Ya, baiklah, cukup sekian untuk video pertama saya. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, karena ini pertama kalinya saya membuat video panjang, jadi cara bicara saya dan cara menceritakan saya agak belibet-belibet dan membuat teman-teman merasa kurang puas. Jadi, saya mohon maaf untuk yang sebesar-besarnya. Mungkin teman-teman bisa mensupport saya agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan cerita saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!